Good evening, my brother, sister in Christ. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Before we start our worship service, let us turn off our handphone first. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah terlebih dahulu kita menonaktifkan handphone kita. We start our worship service with silent meditation with the first hymn, "The Lord is in His Holy Temple." Kita akan memulai ibadah kita dengan bersat teduh dengan sebuah nyanyian yang berjudul Tuhan berada di bait sucinya. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reaches unto the clouds. Thy righteousness is like the great mountains. Thy judgments are a great deep, O Lord. Thou preferest man and beast. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. How excellent is thy loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Let us arise for our first hymn. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan pujian yang pertama. Our first hymn is number 1111, 111. Pujian pertama kita dari nomor 111. We are going to sing this hymn, stanza 1 and 2 in English, 3 and 4 in Bahasa. Kita akan menyanyikan pujian 111, bait pertama dan kedua dalam bahasa Inggris, bait ketiga dan keempat dalam bahasa Indonesia. Music but his own.
Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, our loving Heavenly Father, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mengasihi kami, we thank Thee for this evening, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. because Thy grace and mercy Thou had gathered us together here. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. To worship Thee in the name of Thy only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Untuk menyembah Engkau di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Oh Lord, please be merciful to us. Ya Tuhan, bermurah hatilah kepada kami. Cleanse our sin by the blood of the Lord Jesus Christ. Sucikanlah dosa-dosa kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. And fill us with the Holy Spirit to worship Thee. Penuhilah kami dengan Roh Kudus untuk menyembah Engkau, So Thy name will greatly magnified sehingga namamu akan dibesarkan in this worship service. di dalam penyembahan ini. We pray in the Lord Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. We want to pray the Lord's Prayer firstly in English, then in Bahasa. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami, pertama dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia. Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Please be seated. Silakan duduk. Let us open our scriptures taken from the book of Revelation. Marilah sekarang kita membuka kitab suci kita dari kitab Wahyu, Chapter 8, Wahyu pasal 8, verse 1 to 5. ayat 1 sampai ayat 5. This will be our responsive reading. Ini merupakan bacaan bertanggapan kita malam ini. We read first together in English, then in Bahasa. Pertama akan kita bacakan dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesia. I will read for you in English, then later on responsive reading in Bahasa. Di sini pertama akan dibacakan dulu dalam bahasa Inggris, kemudian kita akan baca secara bertanggapan dalam bahasa Indonesia. Revelation chapter 8 verse 1 to 5. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And I saw the seven angels which stood before God, and to them were given seven trumpets. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God
out of the angel hand. Verse 5, and the angel took the censer and filled it with fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and earthquakes. Amin. Dalam bahasa Indonesia kita baca secara bertanggapan. Kami akan membaca ayat pertama. Saudara dipersilakan menanggapi ayat kedua, begitu selanjutnya sampai ayat kelima kita baca bersama-sama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Sama-sama. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Let us praise the Lord again with singing the hymn number 120. Berikutnya kita kembali memuji Tuhan dengan pujian 120. 120, Pujian 120, stanza 1 and 2 in English, stanza 3 in bahasa. bait pertama dan bait kedua dalam bahasa Inggris, bait ketiga kita menyanyikan dalam bahasa Indonesia. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. God is my comfort, in trouble He's my strength. He tells me every care on Him to roll. He is lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken, and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty power. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. The Lord will forsake me, and Satan tempt me so. Through Jesus I shall firmly reach the goal. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He is the fairest of 10,000 to my soul. Ayat 3. Tuhan Yesus senantiasa setia padaku, akan ku junjung tinggi kehendaknya. Dibuatnya benteng kokoh sekitar diriku, maka jiwaku damai sejahtera. Dan bila telah kulihat wajahnya yang mulia, pasti ku bersuka cita selalu. Tuhan Yesus bunga bakung dan bintang fajar terang, hanya Dia
Tonight we are going to put our attention to the announcements. Berikutnya, marilah kita memperhatikan pengumuman. First one, the study of book Revelation are held in the church every Sunday morning. Pengumuman pertama, The study of the book of Revelation pelajaran Alkitab terhadap kitab Wahyu are held in the church every Sunday morning dilakukan setiap minggu pagi di gereja. from 9:15 to 9:45 morning. Dari jam 9.15 sampai jam 9.45. This Sunday school is specially for the teens and adults. Jadi sekolah minggu belajar Alkitab ini diperuntukkan bagi remaja, pemuda, dan dewasa. Let us together join this Sunday school, Marilah kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu ini, that our spiritual will be nurtured by the Lord. supaya kerohanian kita dapat bertumbuh. The second announcement, thank God that the Lord had given us the opportunity to upload our video to the YouTube channel. Pengumuman kedua, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk mengupload video-video di kanal YouTube kita. The video is available for children and also for adult. Video-video yang sudah diupload itu diperuntukkan untuk anak-anak dan juga dewasa. Please use it for family worship and even for the children worship in your home. Saudara-saudara dipersilakan menggunakan video-video itu untuk kebaktian keluarga dan juga sekolah minggu untuk anak-anak di rumah. The last announcement is we are welcome for the newcomers. Pengumuman terakhir, kami menyambut dengan senang pendatang baru. Apakah ada yang pertama kali hadir pada malam ini? Him stand up. Jikalau ada, dipersilakan berdiri. Thank God. Puji Tuhan. We hope you can come again for the next week worship service. Kami mengharapkan kiranya saudara dapat datang kembali beribadah bersama kami minggu depan. Now we are going to bring our tithe and offering to the Lord. Berikutnya kita akan membawa persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan. We are going to sing hymn number 124. Dan Oh, kita how I akan- love Jesus. Dan kita akan menyanyikan lagu pujian 124. 124. 124. 124. We are going to sing stanza 1 and 2 in English, 3 and 4 in Bahasa Indonesia. Pujian 124 bait pertama, kedua dalam bahasa Inggris, bait ketiga, empat dalam bahasa Indonesia. There is a name I love to hear, I love to sing it word. It sounds like music in my heart, the sweetest name on earth. Oh, how I
stanza 3 and 4 in Bahasa Indonesia. Ayat 3-4 dalam bahasa Indonesia. Terkandung dalam namanya karunia Tuhanku, jalanku tercahaya meski penuh liku. Ku kasih padanya Yesus Putra Allah, ku kasih padanya membalas kasihnya. Terkandung dalam namanya jiwanya yang benar, bila sedih dia serta penghibur yang benar. Ku kasih padanya Yesus Putra Allah, ku kasih padanya membalas kasihnya. Let us arise and sing doxology. Mari kita berdiri, kita menyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Ye all creatures here below. Praise Ye above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Mari kita berdoa. Oh Heavenly Father, we once again thank Thee Allah Bapa yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu for the blessing of the salvation in our Lord Jesus Christ, untuk anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. for the spiritual and material blessing. Kami bersyukur juga untuk anugerah rohani dan jasmani. We bring this tithe and offering before Thee. Pada saat ini kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Please receive and use it for Thy glory, Kiranya Engkau mau menerima dan memakainya untuk kemuliaan-Mu, especially for the extension of Thy kingdom, khususnya untuk memperbesar kerajaan-Mu, that many people will know the Lord Jesus Christ and be saved. sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. And we believe Thy is blessing, Dan kami percaya akan berkat-Mu, that Thou will bless every cheerful giver. bahwa Engkau pasti akan memberkati setiap orang yang sudah membawa persembahan dengan sukacita. We pray all of this with thanksgiving in the Lord Jesus Christ's name. Kami mempersembahkan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. For the children, please go to the ground floor for the Sunday school. Anak-anak dipersilakan mengikuti sekolah minggu di kelasnya. Now is the time for us to listen to God's word. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. God's messenger tonight is Brother Sakaraya Suhartono. Malam ini yang akan membawakan renungan firman Tuhan adalah Saudara Zakaria Suhartono The title is Silent in Heavens. dengan tema Tenang di Surga. Thank you. Brother and sister in Christ, good evening. Selamat sore, saudara-saudari di dalam Tuhan. Let's open our Bible to Revelation chapter 8, verse 1 to 5. Mari kita buka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 5. If you have church bulletin with you, you can see behind the church bulletin. Kalau kalian mempunyai buletin gereja, kalian bisa melihatnya di belakang.
Before we begin our message, let us commit this time in prayer. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami yang ada di surga, we give thanks to Thee kami mengucap syukur kepadamu because You give us opportunity karena Engkau memberikan kami kesempatan to come before Thee, untuk datang ke hadirat-Mu, to worship Thee untuk menyembah-Mu in this evening. di sore hari ini. We ask for forgiveness for all our sin, Kami meminta ampun atas dosa kami, so our sin cannot not hinder our worship. supaya dosa kami tidak menghalangi doa kami. Please help us Tolong that we can understand today message. tolong kami untuk kami bisa mengerti pelajaran hari ini. We pray with thanksgiving Kami berdoa dengan ucapan syukur in the name of Jesus. di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Today meditation I will entitle Silent in Heaven. Hari ini kita akan merenungkan tentang keheningan atau sunyi senyap di surga. I believe we have learned from Revelation chapter 1 up to Revelation chapter 7. Saya percaya kalian telah belajar dari Wahyu pasal 1 sampai yang ke-7. In Revelation chapter 1 we learn that how John got the vision from Jesus Christ. Bagaimana kita tahu di pasal yang pertama Yohanes melihat penglihatan tentang Tuhan Yesus. And chapter 2 and 3 we learn that the lesson from 7 churches in Asia. Dan di pasal kedua kita belajar tentang gereja-gereja di Asia Kecil. Chapter 4 we introduce the throne of God in heaven. Pasal yang keempat kita mengetahui tentang tahta Allah. And interestingly, chapter 5 we learn about the books or the scroll that sealed by 7 seal. Dan yang pasal ke-5 kita belajar tentang gulungan kitab atau buku yang dimateraikan dengan 7 materai. And chapter 6 we learn that one by one this seal will open. Dan chapter ke-6 kita belajar bagaimana materai ini dibuka satu persatu. Suddenly we have chapter 7. Dan dengan tiba-tiba kita melihat ada di sini pasal yang ke-7 Chapter 7 is a pause di mana ada jeda, between the 6 seal and 7. di mana ada jeda di antara materai yang ke-6 dan materai yang ke-7. And it's revealing for us there is 144,000 from the tribe of Israel. Di mana dinyatakan bahwa 144.000 orang Israel, And those we will evangelize to around the world di mana mereka akan menjadi penginjil-penginjil di seluruh dunia during the Great Tribulation period. pada saat kesusahan besar. And in the same chapter we also learned last week Dan dari pasal yang sama kita belajar tentang banyak orang, about the great multitudes that cannot be counted. banyak orang yang tidak dapat terhitung. They come out from the Great Tribulation. Mereka keluar dari kesusahan besar. So today we will learn the Revelation chapter 8. Jadi hari ini kita akan belajar dari Wahyu pasal yang ke-8. There is silence in heaven. Di mana ada sunyi senyap atau keheningan di surga. But in the end of this pericope, we will see the great sound on earth. Tapi di ayat yang kelima kita akan melihat bahwa ada suara yang besar. So I will read verse 1 for us. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga.
kira-kira setengah jam lamanya. This silence is striking. Kesunyian ini sangatlah mengejutkan. How come in heaven there is silence? Mengapa di surga ada keheningan? We know the heaven is the place of constant praising and worshiping God. Di mana kita tahu surga adalah tempat di mana penyembahan dan pujian terus-menerus. When the angel give their praises to God. Di mana para malaikat memberikan penyembahan pujiannya. Why suddenly there is silence? Mengapa tiba-tiba ada keheningan? Even it tell us the silence about half an hour. Bahkan kita melihat bahwa ada setengah jam keheningan. Is this significant? Apakah ada signifikan di sini? It is very long, half an hour. Ini adalah lama setengah jam. It is long for we have half an hour of silence. Apakah lama setengah jam ini untuk adanya keheningan? I silent not until half a minute. Saya tidak berhenti 1 menit. And suddenly you confused why I am silent. Dan tiba-tiba kalian bingung kenapa saya berhenti. I have planned to silent about half a minute. Saya berencana untuk berhenti lebih lama. But only 10 seconds I see all the face, the confused face. Bahkan cuma 10 menit saya melihat wajah kalian bingung. 10 seconds. 10 detik maksudnya. So the half an hour silence is very long. Jadi setengah jam ini adalah waktu yang lama. Because the heaven is the place of worship. Di mana surga adalah tempat untuk menyembah Allah. Why? Kenapa? What the silence represent of? Apa yang menunjukkan dari keheningan ini? In the Bible, we see silence was called by the prophet for the judgment of God. Jadi keheningan ini adalah di mana dipanggil, di mana nabi-nabi Allah. So, in the Bible, the prophet will call all the people to silence. Jadi di mana nabi-nabi memanggil semua orang untuk berdiam. Because God will judge his enemy. Karena Allah akan menghukum musuh-musuhnya. Because God will answer our the prophet's prayer. Karena Allah akan menjawab doa nabi. So the silence also very interesting. Jadi keheningan ini sangatlah menarik. Because when we consider John, the one who all this time is hearing voices of voices. Di mana Rasul Yohanes di sini telah mendengar banyak suara atau perkataan. From chapter 1 to chapter 7, he hear many voices. Jadi di mana dia mendengar banyak perkataan dari pasal yang pertama sampai yang ke-7. Even there's a loud of cry. Bahkan ada seruan yang sangat besar. And suddenly the heaven is silent. Tapi tiba-tiba surga menjadi hening. Are you wonder why? Apakah kamu bingung kenapa? Because God is ready to judge this world. Karena Allah akan menghakimi dunia ini. And the silence also tell us that God give a time for the prayer of the martyr is can be heard. Jadi keheningan ini juga diperuntukkan oleh orang-orang yang mati martir untuk suaranya terdengar. So the prayer of the saints can be heard. Jadi doa-doa orang kudus bisa terdengar. Because the angel will stop singing. Karena malaikat akan berhenti untuk bernyanyi. So what is significant in our life? Apa yang menjadi signifikan dari untuk kehidupan kita? When we see Habakkuk, the book of Habakkuk, Kita melihat di Habakuk, Habakkuk also call for silence. Di mana Nabi Habakuk juga menyerukan untuk berdiam. I will read
some verses from Habakkuk chapter 1, verse 2. Saya akan membacakan beberapa ayat di kitab Habakuk, yaitu Habakuk pasal pertama ayat yang kedua. It tells us, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear, even the cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. Ayat yang kedua, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru padamu penindasan tetapi tidak kau tolong. So the prophet Habakkuk is called for justice of God. Jadi Nabi Habakuk ini meminta kebenaran dari Allah. Because he saw God's people in suffering. Dia melihat bagaimana umat Tuhan sangat menderita. So he prayed to God and said, how long, God? Jadi dia berdoa, berapa lama lagi Allah? How this injustice will suffer? Bagaimana ketidakadilan ini? And in Habakkuk chapter 2, he called for the silence. Di Habakuk pasal yang kedua, Habakuk menyerukan keheningan. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silent before him. Di Habakuk pasal 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. So judgment will pronounce, and the image of judgment conclude with silence. Jadi So the judgment is pronounced, penghakiman dinyatakan. and it concludes with call for silence. Jadi disimpulkan dari keheningan. So what can we learn from this? Jadi apa yang kita dapat pelajari dari sini? In this world we suffer many kind of affliction. Kita di dunia ini banyak mengalami kesusahan. We have a problem in our life. Kita mempunyai masalah di hidup kita. Maybe we are suffer now. Mungkin saat ini kita merasa kesusahan, We are in pain, kita merasa sakit, but we are discouraged. kita merasa kecil hati. Why these people, the bad people, evil people, still happy in their life? Kenapa orang-orang jahat dan orang yang buruk tetap bahagia di dunia ini? They are lying, they are cheating, but their life seems okay. Dia berbohong, dia menipu, tapi dia berbahagia di dunia ini. Why people of God is suffering? Tapi kenapa umat Tuhan sangat menderita? Why we feel injustice in this world? Kenapa kita merasa ketidakadilan? And we said, wah, how long? How long? Kita berkata, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? It seems God in silence. Seperti terlihat Allah terdiam. But remember from this text we learn, Tapi ingat dari ayat ini kita belajar God never stop. Allah tidak pernah berhenti. God never sleep. Allah tidak pernah tertidur. God always hear our prayer. Tuhan mendengar doa kita. But He has His own time. Tapi Allah mempunyai waktunya sendiri. Maybe He's not answering your prayer yet. Mungkin saat ini belum dijawab. So many years we pray and seems that God haven't answered. Terlihat sudah lama, bertahun-tahun, tapi tidak dijawab juga. Be patient. Bersabarlah. Because sometimes God have a silent moments to let us know that He is God. Mungkin Allah mau kita berdiam diri dan tahu Tuhan adalah Allah. Psalm 46 verse 10 I will read, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Mazmur 46 ayat 11,
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. So don't worry about the injustice in this world. Jadi jangan khawatir tentang ketidakadilan di dunia ini. Just be patient, Hanya bersabarlah. because God will have His time Karena Allah mempunyai waktunya to judge this earth. untuk menghakimi dunia ini. Same like this silence. Seperti keheningan ini, Half an hour is for this earth ready, jadi setengah jam ini untuk dunia menjadi siap, and to all the God's people can be silent also. jadi semua orang bisa juga berdiam. Because the prayer of their prayer will be heard. Karena doa-doa akan didengar oleh Allah. So there is no sound in heaven. Jadi tidak ada suara di surga. So Apostle John cannot hear anything. Jadi Rasul Yohanes tidak mendengar apapun, But he can see. tapi dia bisa melihat. In verse 2, and I saw the 7 angels which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Ayat yang kedua, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. So when the 7th seal open, is announced to us that the 7th trumpet is be ready. Jadi ketika ketujuh materai dibuka, materai ketujuh dibuka, itu untuk mempersiapkan 7 trompet, ketujuh trompet. Next week, if God willing, this the first, the second, the fourth will be explained to us. Jadi minggu depan kalau Tuhan mengizinkan kita akan dijelaskan tentang hal ini. But what is trumpet mean? Tapi apa itu trompet atau sangkakala di sini? Trumpets is instrument of the music instrument. Trompet ini atau sangkakala ini adalah suatu instrumen. Most of the time is called for two reasons. Jadi ada 2 alasan hal ini, trompet ini diperdengarkan. The first reason is to gather God's people. Yang pertama untuk mengumpulkan umat Allah. So when the trumpet is sound, is to gather, to assembly the people of God. Jadi ketika trompet ini dibunyikan, berarti umat Allah berkumpul. So we just remember this, and when I see this, I remember about the first Thessalonians 4, 16 to 17. Ketika kita melihat hal ini, kita mengingat seperti di 1 Tesalonika 4. Because when Jesus come again for the second time, Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, there is trumpet will sound. akan ada trompet yang berbunyi. I will read verse 16 and 17, 1 Thessalonians 4. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Then we which are alive remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ayat ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan bersama-sama dengan mereka. Demikian kita akan bersama selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. So in this verse we learn, Dari ayat ini kita belajar, when Jesus come again,
for the second time, Ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, the trumpet will sound. trompet ini akan dibunyikan. Trump of God. Trompet dari Allah. And when we know that those who died in Christ, those who believe in Christ but already died, shall rise first. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah mati akan dibangkitkan. So when we believe in Jesus Christ Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus and Jesus come dan Tuhan Yesus datang and we still alive, dan kita masih hidup, we will bring up to heaven kita akan diangkat ke awan together in heaven. bersama-sama di surga. And the second trumpet, the second reason for the trumpet its sound Alasan kedua kenapa bunyi trompet ini is to pronounce war to enemies. untuk menyatakan perang kepada musuh-musuh. Same in like this verse. Seperti di pasal ini. Because these 7 trumpets will sound Karena ketujuh trompet ini akan berbunyi, as God declaring war against this world. Tuhan menyatakan perang kepada dunia ini. So to put it simple, Untuk membuatnya menjadi mudah, the trumpet has to reason to be sound. trompet ini berbunyi untuk dua alasan. Together, God's people Untuk mengumpulkan umat Allah, to declare war against enemies. yang kedua untuk menyatakan perang kepada musuh-musuhnya. And those occurrence will happen with the indication of trumpet will be sound. Jadi hal ini diidentifikasikan dari suara trompet. So everybody will hear the sound of the trumpet. Jadi semua orang akan mendengar suara trompet ini. But the question is, Tapi pertanyaannya di sini, which trumpet you will hear? suara trompet mana yang kamu akan dengar? The trumpet when Jesus come again, Apakah bunyi trompet ketika Tuhan Yesus datang kembali, or the trumpet in this verse? atau trompet berbunyi pada saat ayat ini? Are we ready to meet Jesus? Apakah kita siap untuk bertemu dengan Tuhan? Because everybody will meet Jesus. Karena semua orang akan bertemu dengan Tuhan. But the question also, who Jesus will meet him? Jadi, sebagai apa Tuhan Yesus ketika kita bertemu? As our king, Apakah sebagai raja? because we believe in Jesus Christ, Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, he will come as king, dia akan menjadi raja, as our king, sebagai raja kita. even the kings of kings, Bahkan raja dari segala raja. Lord of lords. Tuhan dari segala Tuhan. So we will meet him in the air, Jadi kita akan bertemu Tuhan di angkasa. and he will bring us to heaven. Dan Tuhan akan membawa kita ke surga. And for 7 years, Untuk 7 tahun, we will be with him. We will be with him. kita akan bersama dengan dia. Or we prefer to meet him at a judge. Apakah kita lebih memilih bertemu dia sebagai hakim kita? If we meet him as a judge, that means we are not believe in Jesus Christ. Kalau kita mau bertemu dia sebagai hakim kita, berarti kita akan dihukum. If we unbeliever, we will meet him as a judge. Kita yang tidak percaya akan bertemu Tuhan sebagai hakim. Because he will judge this world. Karena Tuhan akan menghakimi dunia ini. So which one you choose? Yang mana yang kamu pilih? If you believe in Jesus Christ, you meet him as the Lord. Ketika kamu percaya Tuhan, berarti kamu bertemu sebagai Tuhan kita. If not, if you not believe or you say, I'm Christian, Tapi ketika kamu berkata, saya Kristen, but you not truly believe in Jesus, tapi kamu tidak benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. you will meet him as judge. Dan kita akan bertemu Tuhan sebagai hakim kita. He will bring us and to force us to
to hell. Jadi Tuhan akan membawa kita ke neraka. So in verse 3 and 4 we read, Ayat ketiga dan keempat, and kita another membaca. angel came and stood at the altar having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. Maka datanglah satu malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saint ascended up before God out of the angel's hand. Ayat yang keempat, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. The prayer and incense are often related in the Bible. Doa dan kemenyan berhubungan di Alkitab. If we remember how Magi from the east come to bring Jesus a present, Bagaimana kita mengingat bahwa ketika orang Majus yang dari timur datang untuk memberikan hadiah kepada Yesus, one of their present is incense. jadi salah satu persembahan yang dibawa adalah kemenyan. So when we read this, Jesus is when this Magi give Jesus is to declare Jesus our high priest. Ketika orang Majus ini membawa hadiah kemenyan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar agung He will pray for us. untuk berdoa mewakili kita. So in this verse, the incense is symbol of prayer. Jadi di sini kemenyan adalah simbol dari doa. And it's not said that the angel present this prayer. Ini bukan berarti malaikat yang mempersembahkan doa. Even this angel given much incense and offer it, Dan malaikat ini membawa kemenyan, but we read in verse 4 the smoke of the incense which came with the prayer of the saints. jadi kita melihat asap dari kemenyan itu bersama-sama dengan doa orang-orang kudus. So that means the angel only bring the prayer of the saints. Jadi artinya malaikat hanya membawa doa-doa orang kudus. And this what silent for. Jadi inilah keheningan bermaksud. Dimaksud. And last verse, and the angel took the censer and filled it with the fire of the altar and cast it into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and an earthquake. Ayat yang kelima, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi, guru disertai halilintar dan gempa bumi. Like I said before, initial is begin with no sound in heaven. Yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa ada keheningan, And its end with the great voices dan on the earth. diakhiri dengan suara yang besar di bumi. When we see this verse, we can remember about how God also appeared with Moses. Ketika hal ini terjadi, kita mengingat bagaimana Allah bertemu dengan Musa And all the Israelites. dan orang-orang Israel. When we read Exodus 19:16 to 19, Kita melihat di Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19, we look almost the exact same moment. kita melihat hal ini hampir sama dengan Wahyu. I read for you. Saya akan membacakannya. And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpets exceeding loud,
so that all the people that was in the camp trembled. Keluaran 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar dan guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. And verse 19 I read. Dan yang ayat ke-19, And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. ayat ke-9, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru atau suara. So God answered Moses by a voice. Jadi Allah menjawab Musa dengan suara. It seemed like this. God answered their prayer by a voice. Seperti di Wahyu juga, bahwa Allah menjawabnya dengan suara. Because we remember this a prayer of the martyr. Kita mengingat bagaimana doa orang-orang yang mati martir, Who asked the Lord, how long? seperti mereka berkata, berapa lama lagi? And it is the time. Dan inilah saatnya. When it's happened, the sound from in the earth. Dan ketika suara ini berkumandang, There were voices, thunderings, and lightnings, and earthquake. di sini ada terdengar bunyi, guru, disertai halilintar dan gempa bumi. So God answering the prayer. Maka dari itu Allah menjawab doa. So this the third lesson we learn that God answer our prayer. Inilah hal ketiga yang kita pelajari. Allah menjawab doa. When we are praying now, Ketika kita berdoa sekarang, and seems God haven't answer us, terlihat seperti Tuhan tidak menjawab doa kita. once again we must be patient to wait of God timing. Sekali lagi, ingat bahwa Tuhan Allah punya waktunya. But also check our prayer. Tapi kita juga harus mengecek doa kita. Are we prayer with the righteous or right attitude? Apakah kita berdoa dengan benar? Because if we regard iniquity in our heart, Ketika kita punya dosa di hati kita, the Lord will not answer our prayer. Allah tidak akan menjawab doa kita. And also our prayer must be according to His will. Dan doa kita juga harus sesuai dengan kehendak Allah. If not, Jika tidak, our prayer will not be answered. doa kita tidak akan dijawab. But when we see our life, we live a holy life, Ketika kita tahu hidup kita menjalani dengan kekudusan and we pray according to His will, dan berdoa seturut kehendak Allah, and our prayer haven't answered yet, dan doa kita belum dijawab juga, that mean there's not God's timing. itu berarti belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Because God will always answer our prayer. Karena Allah akan menjawab kita. So tonight we have learned 3 things. Jadi malam ini kita telah belajar 3 hal. The first one, there is silence in heaven. Yang pertama, adanya sunyi senyap atau keheningan di surga. It is silent is for waiting of God's judgment. Keheningan ini untuk menunggu penghakiman dari Allah. So if we trouble with this world, Ketika kita sangat bermasalah dengan dunia ini, just wait for God. hanya menunggu waktu Tuhan. Even it's God in silent. Bahkan seperti Tuhan Allah terdiam, But it's not. tetapi tidak. God is always in His action. Allah selalu bertindak. The second lesson we Yang learn,
Kedua, kita belajar everybody will meet Jesus. semua orang akan bertemu Tuhan Yesus. Who you will meet, Siapa yang kamu akan bertemui? how, as what you will meet Jesus. Sebagai apa Tuhan Yesus kamu temui? As your king. Apakah sebagai raja? If you want to meet him as your king, that means you must believe in Jesus. Kalau kamu mau bertemu Tuhan Yesus sebagai raja kamu, berarti kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. If not, Jika tidak, you will meet him as a judge, kamu akan bertemu dia sebagai hakim. and you will go to the hell. Kamu akan pergi ke neraka. Even maybe you will go through the great tribulation. Bahkan jika kamu mengalami kesusahan besar ini, You maybe go to this tribulation. mungkin kamu akan menghadapi kesusahan besar ini. So the decision in your. Jadi keputusannya ada di tangan kamu. You must believe in Jesus right now. Kamu harus percaya Tuhan Yesus sekarang juga. And the third and last lesson is Yang ketiga dan yang terakhir adalah God answering our prayer. Allah menjawab doa kita. So keep praying, Tetaplah berdoa, keep believing. tetaplah percaya, God will answer our prayer. Allah akan menjawab doa kita. Let's pray. Mari kita berdoa. O Lord of Father in heaven, Tuhan dan Allah kami di surga, we give thee thanks kami berterima kasih for thy word untuk firman-Mu that open for us. yang dibukakan untuk kami semua. Help us to understand Tolong kami untuk mengerti, and to remember untuk mengingat every lesson that we have learned this evening. semua pelajaran yang kami telah pelajari hari ini. Even help us to obey it Dan tolong kami untuk taat and apply it in our life. dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Even more, we can share Lebih lagi kami bisa membagikan to this word. perkataan ini, firman ini. We commit all these things to your loving hand. Kami menyerahkan semua hal ini ke dalam tangan-Mu. Forgive us for all our sin. Ampunilah dosa kesalahan kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Mari kita berdiri. Let's arise and sing our last hymn, closing hymn, Kita akan menyanyikan pujian yang terakhir, 160. 160. 160. 160. Oh Jesus, I have promised. Oh Yesus, aku berjanji. Stanza 1 and 2 in English, Bait yang pertama dan kedua dalam bahasa Inggris, and stanza 3 and 4 in Bahasa. dan bait yang ketiga dan keempat dalam bahasa Indonesia. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my Master
bersabdalah padaku secara yang jelas, jauhkan dari nafsu minatku yang bebas, yakinkanlah diriku, dorong atau cegah, teguhlah ku dengarkan hamba-Mu tengadah. Ya Yesus, Kau berjanji pengikut-Mu semua, di mana Kau bertata, mereka kan serta. Dan Yesus, Ku berjanji setia selalu, karuniai aku iman kepadamu. Let us pray. Almighty God, our Father in heaven, we thank Thee for Thy salvation, so rich and free in the Lord Jesus Christ. We thank Thee for Thy day, the holy day, the Sabbath of Christian, that we can come together to worship Thee. We thank Thee, O Lord, for this sunset gospel worship service. We commit our life again unto Thy hand. Please dismiss us, that we can come back, we can come to our respective place to be the witness of our Lord Jesus Christ, and strengthen us in our journey to be a good Christian, to bring the good news of salvation to many people around us. Bapa kami di surga, kami datang menghadap Engkau di akhir kebaktian matahari terbenam. Pertama-tama kembali kami mengucap syukur untuk Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dunia. Khususnya untuk kami yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang dapat datang menghadap Engkau dalam kebaktian matahari terbenam di hari-Mu yang kudus, yaitu di hari Sabat orang-orang Kristen. Ya Bapa, sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Kiranya kami senantiasa berjalan sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa penghakiman-Mu akan segera tiba. Tuhan Yesus akan segera datang. Untuk kami yang percaya, Tuhan Yesus datang sebagai Raja yang menyelamatkan kami, yang akan memberikan kami tubuh yang mulia. Khususnya mereka yang sudah tidur, yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tubuh mulia. Dan kami yang sudah percaya juga akan diberi tubuh mulia, diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus yang sangat kami rindukan. Ya Bapa, dalam perjalanan di dunia ini, dunia yang menuju kebinasaan, dunia yang gelap, dunia yang dikuasai dosa dan iblis, kirimkanlah kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mau membawa terang Injil Tuhan Yesus, karena hanya dengan Injil Tuhan Yesuslah manusia bisa diselamatkan. Jikalau orang tidak percaya Yesus, dengan terpaksa Engkau melalui malaikat-Mu melemparkan mereka ke dalam tribulasi besar, akhirnya ke dalam danau api, dan selama-lamanya mereka akan dihukum di sana. Jadikan kami ya Bapa sebagai saksi Tuhan Yesus dalam waktu yang singkat. Berbelas kasihanlah kepada keluarga kami yang belum percaya Yesus. Melalui kesaksian kami, mereka juga mau percaya Yesus dan jangan ada yang binasa. Ya Bapa, tolonglah kami semua sebagai anak yang masih belajar di sekolah, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan-Mu, supaya kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Demikian ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Amin. Amin.
Please be seated. The Lord bless you and keep you.